Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Tuhan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah tema yang sangat krusial ya, dan yang sebenarnya juga sangat kita butuhkan penjelasannya. Karena hal ini berhubungan dengan kemana sebenarnya kita mengarahkan ibadah atau pengabdian kita di dalam kehidupan ini. Fokus kita nanti ada di situ. Sehingga ada 4 poin besar yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai kesulitan di dalam membicarakan Tuhan. Kemudian yang kedua mengenai Tuhan dalam konsep. Nah, dan yang ketiga ada Tuhan dalam pengalaman langsung. Ini real ya, tapi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu. Semua manusia memiliki potensi yang sama terkait hal ini, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang keempat, cara mudah untuk berakidah agar ibadah atau pengabdian kita tertuju kepada Tuhan, Allah yang sesungguhnya ya, bukan Tuhan berupa konsep. Walaupun mungkin hampir semua di antara kita belum memiliki pengalaman langsung terkait hal itu. Nah, baik, langsung saja. Mengapa umumnya kita mengalami kesulitan di dalam membicarakan Tuhan? Nah, sederhana saja, tidak lain dan tidak bukan karena yang membicarakan dan yang mendengarkan belum pernah memiliki pengalaman langsung dengan Tuhan, belum pernah menyadari keberadaannya secara langsung melalui hati ruhaninya. Nah, hanya berpendapat dan menduga-duga saja atas dasar konsep-konsep yang pernah kita terima atau kita pelajari. Nah, bisa banyak sebenarnya, namun utamanya itu yang kita soroti saat ini. Selayaknya 2 orang yang tunanetra atau buta sejak lahir ya, tidak bisa melihat, maka bagi mereka membicarakan warna untuk memahami apa itu warna pastilah sangat sulit. Bahkan lebih mudahnya bisa dikatakan tidak bisa. Karena bagaimanapun, warna tidak ada di dalam konsep kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka itu tidak ada. Bagi mereka, warna itu tidak ada. Demikian. Walaupun kita yang bisa melihat ya, mungkin mengatakan bahwa mereka mengenali yang namanya warna hitam dari gelapnya kehidupan mereka, begitu ya, dalam tanda kutip. Namun, sesungguhnya mereka sendiri tidak begitu tahu atau tidak begitu yakin yang mana itu. Karena mereka tidak memiliki warna lain sebagai pembandingnya, sehingga tidak bernilai juga hal itu bagi mereka. Nah, maka mereka hanya bisa percaya atau tidak saja dengan warna hitam yang kita beritahukan tadi. Bahkan bisa jadi bagi mereka warna hitam itu pun seakan tidak ada seperti tadi ya, lebih-lebih warna-warna yang lain. Nah, dengan demikian bagi mereka, realitas berupa warna sudah melampaui atau di luar akal pikiran mereka. Karena cara kerja otak manusia hanya bisa mengolah informasi yang sudah tersimpan di dalamnya. Nah, begitu pula untuk orang yang tunarungu atau tuli tidak bisa mendengar sejak lahir. Sejak lahir ya, atau minimal sejak kecil atau bayi. Sehingga sudah tidak ada memori yang bernilai mengenai suara di dalam otak mereka kalau mereka dewasa, di dalam ingatan mereka atau dalam memori mereka. Mereka sudah lupa dengannya karena begitu lamanya dan sudah tidak pernah lagi mendengar yang namanya suara, karena tidak adanya suara di dalam kehidupan subjektif atau kehidupan pribadi mereka. Nah, dari sini maka bagi mereka pun suara adalah realitas yang melampaui akal mereka. Dan ini beda ya dengan orang yang baru mengalami kebutaan atau kehilangan fungsi panca inderanya saat remaja, dewasa, atau seterusnya ya. Bila demikian, berarti mereka sudah memiliki memori atau ingatan terkait warna, gambar, dan sejenisnya tadi dari pengalaman hidup mereka sebelumnya. Maka bagi mereka kondisinya pun kurang lebih ya sama seperti kita pada umumnya. Warna dan suara tetap dipahami sebagai suatu hal yang benar-benar ada. Berbeda dengan mereka yang mengalami kebutaan sejak mereka lahir. Realitas Tuhan pun juga demikian. Karena kesadaran kita tidak terhubung dengan lapisan hati ruhani terdalam kita, yaitu lapisan lub, maka kita pun tidak bisa menyadari keberadaannya.
sehingga ia pun berada di luar akal pikiran kita, di luar memori kita. Inilah yang biasanya diistilahkan dengan transenden. Sehingga sebenarnya ya sesederhana itu saja ya. Warna bisa dikatakan sebagai suatu hal yang transenden bagi manusia yang buta atau tunanetra sejak lahir, dan suara transenden bagi orang yang tunarungu atau tuli sejak lahir. Dan Tuhan bersifat transenden bagi manusia yang kesadarannya tidak terhubung dengan lapisan hati ruhani terdalamnya itu sejak lahir. Nanti video-video yang terkait akan kami sertakan di deskripsi ya, agar bisa lebih memperjelas semuanya. Maka bagi orang yang kesadarannya bisa menjangkau lapisan terdalam hati ruhaninya, lebih-lebih memiliki hati ruhani dan jiwa atau nafs yang sehat setiap saat, bila Tuhan berkenan, maka baginya Tuhan bisa menjadi realitas yang jelas, yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Tentunya ya, realitasnya bukan berupa gambar seperti yang dilihat oleh mata, juga suara, bau, dan lain sejenisnya yang bersifat atau berbentuk indrawi, materi kita itu bukan. Realitas Tuhan ada dan jelas tertangkap di dalam dada, seperti dalam kisah murid Syekh Junaid yang pernah kita bahas kemarin juga. Fenomena pengalaman ketuhanan langsung ini real ya. Dalam psikologi sufi, dalam psikologi transpersonal khususnya, sudah terbukti hal tersebut. Tinggal percaya atau tidak saja, karena ini berhubungan dengan kesadaran, sebuah kemampuan di dalam mencerap realitas atau menemukan sebuah keberadaan, yang setiap manusia bisa beda-beda, tergantung kondisi hati atau jiwa nafsunya gitu ya. Kalau sudah mengalami sendiri, pasti nanti semua akan jadi jelas di sini. Sayangnya, belum semua dari kita saja pernah mengalami. Kalau kami sendiri berharap setidaknya setiap manusia mengalaminya walaupun sekali dalam hidupnya, dan menjadikannya sebagai standar minimal di dalam hidup beragama, karena itu sangat mendasar ya. Karena bila tidak, maka yang terjadi adalah kita hanya tahu dan disibukkan oleh konsep-konsep tentang Tuhan, mengimajinasikannya, dan tanpa sadar, ini yang kurang bagus, yaitu menciptakan sendiri citra Tuhan di dalam diri kita. Yaitu menciptakan sendiri citra Tuhan atau keberadaan Tuhan di dalam diri kita, yang kita anggap sebagai Tuhan. Entah itu mungkin cahaya, tulisan, ruang kosong, sensasi, dalam tanda kutip menyatu dengan alam, dan lain-lain sejenisnya. Maka itulah Tuhan yang terlahir dari konsep-konsep pemikiran kita gitu. Sehingga sesungguhnya Tuhan yang kita pahami melalui cara membaca maupun mendengar tanpa melalui pengalaman langsung hanyalah konsep, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Ada banyak persepsi atau pemahaman terkait Tuhan yang sangat jelas bahwa itu hanyalah konsep. Di dalam bukunya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan ya judulnya, di dalamnya berisi sejarah persepsi manusia tentang Tuhan. Sehingga di dalam buku tersebut Tuhan dikemas di dalam berbagai konsep-konsep. Ada yang berpendapat bahwa Tuhan itu merupakan ilusi dari imajinasi manusia akan kebutuhannya pada sosok yang sempurna atau maha kuasa gitu ya, kurang lebih demikian, agar ia tetap bisa memiliki harapan di dalam dirinya, utamanya tatkala ia atau keluarganya biasanya ya berada di dalam kondisi yang serius, terjepit, terjebak, gelap, sesak, tidak memiliki harapan lagi gitu. Nah, maka di ujung keputusasaan itulah beberapa orang yang dikategorikan sebagai ilmuwan atau filsuf ada yang berpendapat bahwa ilusi tentang Tuhan muncul sebagai pertanda, sebagai pertahanan mentalnya agar orang tersebut tidak mengalami stres maupun depresi akibat keputusasaan di dalam dirinya maupun faktor yang lainnya. Demikian. Ilmuwan-ilmuwan yang tidak pernah mengalami pengalaman ketuhanan secara langsung dan mungkin juga tidak percaya akan adanya Tuhan dari kabar yang dibawa oleh orang lain, seperti seorang nabi misalnya, terkadang memiliki pemahaman hingga keyakinan demikian tentang Tuhan. Nah, itu pertama. Setiap Tuhan yang terlahir dari pemikiran, maka itu bukan Tuhan sebenarnya. Dan selanjutnya, di dalam penelitian dunia fisika yang dikenal dengan nama double slit eksperimen celah ganda, dalam hasil eksperimen tersebut ditemukan bahwa mengamati sistem kuantum dapat mempengaruhi sistem tersebut. Ketika elektron atau fotonnya diamati, mereka berperilaku seperti partikel fisik. Namun jika tidak diamati, mereka berperilaku seperti gelombang. Nah,
kita jelaskan lagi ya. Jadi tatkala ia ditembakkan, tatkala elektron atau foton itu ditembakkan melalui celah kecil ganda tanpa dipasang alat detektor, alat untuk melihatnya, hasilnya menunjukkan bahwa ia bersifat gelombang, bukan partikel atau benda. Namun anehnya, ketika dipasangkan alat detektor untuk memperhatikannya, maka yang ada hasilnya berubah, yaitu ia bersifat partikel, selayaknya debu-debu maupun benda-benda di sekitar kita. Perbedaan dari dua eksperimen tadi hanyalah pada ada dan tidaknya yang memperhatikan atau yang mengamati. Nah, dari percobaan ini, maka para ilmuwan pun ada yang berkesimpulan bahwa bila demikian, maka kemungkinan seluruh partikel benda-benda di semesta ini bisa terwujud karena adanya dalam tanda kutip kesadaran agung yang mengamatinya. Nah, lantas siapa yang memiliki kesadaran agung itu? Mereka berpendapat yang mana mungkin itulah Tuhan yang disebutkan di dalam ajaran-ajaran agama. Ada pula di antara mereka yang tidak ingin merujukkan pada Tuhan, menyebutnya sebagai kesadaran kosmik, demikian. Namun yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa semua itu hanyalah konsep ya. Semua itu hanyalah pemahaman dari konsep-konsep yang ada, bukan pengalaman langsung mereka tatkala mereka berhadapan dengan Tuhan. Dan banyak lainnya mengenai konsep-konsep Tuhan ya, dengan berbagai rangkaian logika maupun dengan bukti-bukti yang digunakan untuk mendukungnya. Namun kami sampaikan kembali bahwa setiap Tuhan yang terlahir dari pemikiran tanpa melalui pengalaman langsung, maka itu bukan Tuhan. Termasuk yang kita simpulkan sendiri dari informasi yang berasal dari pengalaman ketuhanan langsung, misalnya seperti informasi dari dalam kitab suci. Lantas bagaimana Tuhan dalam pengalaman langsung? Nah, dalam dunia psikologi, utamanya psikologi transpersonal ya, pengalaman ketuhanan langsung ini diterima sebagai suatu fenomena yang nyata dan benar adanya. Dalam perjalanan disiplin ruhani, ia adalah fenomena yang terjadi begitu saja, dengan sangat lembut bahkan cenderung mudah terabaikan dan terlupakan. Itu setidaknya yang kami temukan. Sangat berbeda dengan anggapan atau pikiran kita mungkin ya pada umumnya bahwa akan ada sesuatu yang menakjubkan dan sejenisnya. Nah, kami sendiri baru mendapatkan teori psikologi sufi yang bisa menjelaskan fenomena tersebut setelah beberapa tahun berikutnya. Nah, dan memang demikianlah, seakan-akan sejak dulu dan selama ini kita senantiasa bersama dengan Tuhan dan selalu berhubungan dengannya. Itulah kondisi lubuk hati terdalam kita ya. Selama ini ia selalu terhubung dengan Tuhan secara langsung. Sehingga tatkala fenomena itu terjadi, yaitu tatkala kesadaran pribadi kita menjangkau lubuk hati terdalam, maka nuansanya sangat biasa begitu. Kesadaran pribadi yang saya maksud di sini adalah kesadaran individual aku yang berasal dari ruh pribadi ya, yang mana ia merupakan unsur batiniah yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Di video sebelumnya, yaitu video nomor 24, sudah kita bahas panjang lebar ya. Untuk yang belum melihatnya bisa ditonton. Nah, kemudian kesadaran pribadi kita tadi dalam kondisi hati, jiwa atau nas yang sehat dan Tuhan berkenan bisa menerima informasi tentang keberadaan Tuhan melalui hati ruhani tadi. Bila kita menyorotkan kepekaan kita ke sana, ke dalam dada kita, yang ia tidak mampu lakukan adalah memaknai atau mengidentifikasikannya dengan suatu hal yang lain. Mengapa? Karena Tuhan adalah suatu hal yang sangat unik, tidak ada yang menyamainya. Kalau dalam kitab suci istilahnya adalah laisa kamitslihi syai'un, begitu ya. Tidak ada apapun yang seperti dia. Sehingga tidak ada yang bisa digunakan untuk memaknainya. Semua informasi dalam otak kita yang bersifat indrawi dan imajinasi itu ya, tidak bisa digunakan untuk memaknai Tuhan. Karena keunikan atau perbedaan Tuhan dengan segala hal atau makhluk-makhluknya begitu ya. Tuhan ya Tuhan, dia bukan alam ini seutuhnya, baik secara zat, sifat maupun perbuatannya begitu, secara sistemnya dan lain sebagainya ya, yang kita temukan ataupun tidak dari alam ini, dari mengkaji alam ini. Sehingga konsep kekosongan maupun ketiadaan yang kita pahami dari mengkaji alam ini, semua itu juga bukan Tuhan. Tuhan ya Tuhan, tidak ada hal lain yang bisa digunakan untuk mendefinisikannya, kecuali dirinya sendiri. Dalam pengalaman langsung, hal itu sangat jelas apa adanya.
laisa kamitslihi syai'un, la ya'mulullah illallah, itu semuanya jelas ya di situ. Nah, namun catatan pentingnya, kesadaran pribadi kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan menggunakan mediasi atau perantara yang tidak secara langsung ya. Kesadaran pribadi kita bisa mengetahui keberadaan Tuhan namun menggunakan mediasi atau perantara, tidak secara langsung ya, yaitu melalui hati ruhani tadi. Nah, sehingga hati ruhani seakan berperan sebagai sebuah detektor untuk menyadari keberadaannya, begitu di sini. Bila hati, jiwa, atau nafsu kita cukup sehat dan Tuhan berkenan, tatkala kita memperhatikan ke dalam dada, maka kita akan menemukannya. Ataupun biasanya juga terjadi begitu saja atau tiba-tiba, yang mana sebenarnya lebih cenderung demikian. Baik di saat zikir, aktivitas biasa sehari-hari, maupun saat tidur, yaitu di dalam mimpi berarti. Nah, sehingga walaupun kita memperhatikan ke dalam dada, bila Tuhan tidak berkenan, maka kita pun hanya menemukan kesunyian di dalamnya. Namun walaupun begitu, itu merupakan praktek yang bagus ya, untuk senantiasa kita lakukan. Dan dalam kondisi itu, kita sepenuhnya pasif ya, yang perlu digarisbawahi, yang paling penting ya. Kita sepenuhnya pasif. Di dalam kondisi itu, kita sepenuhnya pasif. Tidak ada tindakan untuk menginterpretasi bahwa itu adalah Tuhan dan lain sejenisnya, itu tidak ada. Tatkala Tuhan hadir dan hati kita menangkap keberadaannya, tanpa kita melihat apapun, dada atau hati kita seketika itu juga akan menyadarinya sebagai Tuhan. Otomatis demikian. Sehingga tanpa interpretasi kita sama sekali ya, kita sepenuhnya pasif di sana. Nah, setidaknya itulah yang kami temukan. Ada pula fenomena yang namanya pernikahan batiniah ya, di dalam kondisi nafsu mardiyah. Hingga terakhir pula lah yang namanya kitab suci yang berisi firman-firman ilahi. Namun itu terlalu jauh ya, mungkin hanya para nabi yang mengalaminya. Dan pertanyaan terakhir yang sangat penting juga adalah, lantas bagaimana cara mudah kita untuk berakidah tadi, agar ibadah atau pengabdian kita tertuju kepada Tuhan yang sesungguhnya, bukan Tuhan yang berupa konsep-konsep yang terbuat dari pemikiran kita sendiri, begitu. Sedangkan kita belum pernah mengalami pengalaman ketuhanan langsung tadi, belum pernah menyadari Tuhan secara langsung. Nah, bagaimana? Nah, disinilah salah satu peran fundamental adanya baginda Nabi, begitu. Dalam berbagai ibadah atau pengabdian kepadanya, kita perlu membersihkan ke dalam hati kita bahwa kita berniat untuk beribadah atau mengabdi kepada Tuhan, Allahnya Nabi Muhammad SAW, yang juga Allah kita, begitu ya, Tuhan kita. Namun, sebagaimana yang beliau tahu atau beliau kenal mengenainya, sehingga dalam mengabdi kita tidak menggunakan pikiran konsep-konsep Tuhan kita sendiri, begitu. Lebih-lebih yang belum pernah mengalami pengalaman langsung ya, maka nanti Allahnya bisa sangat mungkin berbeda dengan Allahnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang sebenarnya merupakan imajinasi kita sendiri, sehingga bisa salah alamat nanti. Itu bahayanya, nggak bagusnya. Nah, setidaknya demikian. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan saat ini. Sudah cukup panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam sehat, damai, dan sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.